Guardian Bulkoknya di situ sangat bekerja sekali. Hai, Popol Kupa. Yes, benar Wah, banget. ini nih. Polpa kali ini sudah muncul kembali Polpa. di Land of Hei Stars. sahabat. Hei sahabat, Polpa. Terlihat Popol kamu. and Kupa kali ini back to Land of Dawn sebagai seorang tanker harusnya. Ya, sebagai salah satu roamer yang mengerikan juga, kita tahu sendiri sekarang trapnya itu dari Popol Kupa sudah ngedeal damage, dan kalau misalkan siapapun yang kena trapnya itu langsung kelihatan di bagian minimap. Jadi bisa Iya. langsung dieksekusi dengan cepat. Cuman Pak, kalau di rank nih, misalnya di rank nih Pak ya, Iya. saya sering ketemu Popol Kupa ini di side lane Pak. Di side lane. Kalau saya pakai one-one, habis one-one saya dihabak-habak Pak. Saya bersama dengan CEO The Problem Iya. pakai Popol Kupa, saya bikin jadi jungler. Iya. Dan Hayabusa Wah, Pak. kali ini diamankan dari tim sekali, Pak. Aura Fire dan tandanya Profesor kami. Hadir. Ini bakal ada dua sideline yang kuat banget dan bahkan Wow. Franco. Franco. Oh my god. Oh, berarti cewek. Ini buat cewek sih harusnya dari segi Enggak, Popol Kupanya. Popol Kupa support. Wait, Drian? Iya. Enggak. Drian yang Franco. Support mid udah berdua itu Pak. Oh, Bentar, Popol Kupa. Oh iya benar, cangganya samping. bentar, ini harus ada satu kata yang keluar. Apa tuh? Tugas sampai kecebur God. Oh my God. Franco for the first time in season 7. Hah? Season 7 gitu Pak biar. Enggak, Iya. ini yang kedua. Orang gua ngecek doang. Ini Lo yang megang data kan gua ngecek doang. Long itu kok sikut lu nyala Long. Gua tuh kan emang Sabar Long. Sudah Pak, siap mendarat di punggung seseorang. sama satu lagi. Apa? Popol Kupa for the first time in forever. Ya udahlah, ini dia game kedua di match yang pertama antara Aura Fire versus Onyx Esports. Langsung saja kita back to the game. Spam di komen. Jangan lupa spam di komen. Spam di komen. Aura Fire dan Go Onyx. Oke, kita lihat ternyata di sini Keyboy yang bakal menjadi satu orang Polpa dan bahkan Bus dan juga Hai di arah yang berbeda. Hai dengan Chow-nya. Nih kayaknya gue baru lihat Hai pakai Chow kali ini. Dan Drian ternyata gak berhasil memanggil satu buah purple buff dan bahkan Kupa harus dan Kupa. Dang Kupa. Dang Kupa ya harus 3 kali ya. Kalau enggak ntar ada aja. Oke, tapi ternyata di sini lebih berhasil mendapatkan satu buah purple buff terlebih dahulu dan Kabuki mencoba untuk melakukan cutting menuju ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sans dan Sans tidak tercover sama sekali. Ini lihat Kabuki berada di arah jungle dan bahkan Kabuki bakal coba digigit begitu saja oleh seorang Kupa. Damage terlalu sakit dan bahkan masih di cover oleh seorang Godiva. Iya, untung masih level 1 dari Popol yang Kupanya. Sementara itu di bagian atas sana ada 2 orang yang mencoba untuk langsung menghilangkan ke arah ceweknya. Cewek masih bisa bertahan selama apa? Hai bisa masih memaksakan keadaan. Akankah satu dikeluar satu? Enggak, ternyata masih bisa selamat loh. Oke, tapi lihat Rian apakah pancingan mau hampir saja. Pancing mania mantap kali ini dapat kalau seorang Rian. Meanwhile di arah sana ada Keyboy yang datang dengan stiker Aura Fire dan Hai. Ngedelay. Ditakutin begitu saja. Kurang indera penciuman tadi di Kupanya ya. Lagi pilek. Ya. Kalau nggak- Nyenggol yang tengah. Oke, kalau gitu ternyata bos ternyata di arah bottom lane masih coba untuk farming terlebih dahulu. Masih coba untuk clear minion saja. Fans berhasil dapetin satu buah gold buff-nya. Di sini penggunaan Hayabusa gua bilang agak sedikit efektif. Kenapa? Karena dia bisa langsung ngedive ke arah belakang dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Sorata dikeluarkan begitu saja. Kabuki ingat, udah mulai nyala tonjokannya. Kena knockout strike bakal bisa menumbangkan seorang Sans dan Sans gak boleh lewat begitu saja di arah jungle. Yoi, abis arrow-nya dilemparkan gak mengenai ke arah siapapun. Sementara turtle-nya udah mulai dicolek, udah mulai dihabak-habak aja. Tersisa 2 bar yang dimiliki oleh turtle. Akankah ini menjadi milik dari siapa? Bisa dilempar lagi? Turtle dilepas begitu saja dan didapatkan oleh tim Aura Fire. Lagi-lagi Aura Fire di early game mendominasi permainan, bahkan first blood didapatkan oleh tim Aura Fire. Iya. Di dual daerah bottom lane masih ada Baku Hantam dan Godiva di depan sana. Dengan satu buah Rhapsody memukul mundur sedikit sakit. Knockout strike dari belakang. Bulls masih bisa bertahan. Tapi jujur ya, kalau kayak gini terus, ceweknya malah dilepasin begitu aja. Dan jangan sampai kalau misalkan kejadian yang sama terulang lagi seperti di game yang pertama. Ceweknya overwhelmed dari segi farming. Karena dari awal first blood itu udah bener-bener nge-shutdown. Udah bagus pergerakan dari Aura Fire. Mengincar ke arah cewek. Retribution yang baik didapatkan oleh seorang Sans. Lihat, dengan cukup cepat Sans berhasil mengamankan satu buah Little Wonder. Bahkan dari seorang fans yang memilih untuk farming terlebih dahulu. Gol juga tidak terlalu berbeda jauh. Di sini kedua belah pihak masih sabar. Langsung aja Kupa berubah bertransformasi dan Hai mencoba digigit begitu saja. Dipanggil kembali. Pulung.
Bokeh adek datang lagi nih. Ya. Dipiwitin langsung datang dia masih bisa selamat. Abis salah row-nya terkena ke arah Kelomang malah dibantuin tapi dimandiin untuk sekarang. Upa Ude itu punya cewek masih mau digigitin dong. Masih mau diambil. Tapi kalau misalnya dari permainan dari tim Onyx Esports kali ini, dia juga nggak bisa terlalu agresif karena lihat dari Aura Fire. Mereka punya Chow, mereka punya Selena, mereka juga punya Sylvana dan juga Kabuki ada Pakuito. Early game cukup punya power lah gue bilang. Dia punya power dari segi burst damage yang besar. 4 player dari tim Aura Fire sudah berada di arah rumput. Siapa yang bakal coba dikeker oleh seorang Fanstrong kali ini? Rian, seorang diri. Lihat dengan satu buah kaitnya. Nggak ada yang bakal coba dicek kan, Adrian? Ternyata tidak. Iya loh, masih santai. Belum ada satu ikan pun yang berhasil dia pancing sejauh ini. Tergigit Pastrongnya Papulo dan ada Meteor Shower di arah top lane sana. Sepertinya nggak berhasil mendapatkan apapun. Meteor Shower pun dikeluarkan hanya untuk menghilangkan satu F minion. Itu pun termasuk masih diefektif sementara untuk Sun. Satu pun Dead Sonatanya nggak mengenai ke arah Godiva. Ternyata di sini Sansnya yang berhasil didapat. Atau otok-otok langsung ke arah belakang berhasil didapatkan begitu saja. Permainan bagus dari tim Aura Fire bahkan Aura Fire harus mundur dan satu buat slam dapetin 1 poin. 1-1 yang tidak adil pertukaran untuk Onyx dan juga Aura Fire. Ini dia Cyclone Swim-nya pun masih digagalkan karena ada 2 orang yang siap untuk ada Jet Kundo lalu ada Pakito juga yang langsung menggagalkan ke arah Cyclone Sweep ya. Oke, ini turtle kedua bakal diamankan oleh tim Aura Fire dan bahkan di depan sana ada Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Purify sudah terpop up. Ada Fanstrong juga yang bakal coba mengganggu pergerakan dari tim Onyx Esports. Iya, bagus banget loh tadi setup Godivanya. Dia flicker langsung dia menggunakan itu loh. Imperial Justice-nya tertangkap sudah Sans-nya. Sangat cepat tadi follow up damage yang diberikan oleh tim Aura. Berakhir sudah Sans tadi untuk 1 kali. Berakhir sudah, tapi ternyata di arah top lane masih ada pertempuran dari seorang Haida juga cewek. Dan untuk kali ini seperti kata Profesor KB, ceweknya dilepas begitu saja dan Hai yang bisa dibilang agak sedikit ketar-ketir Profesor. Ya karena Chow ini bukan tipikal hero yang akan sangat mudah untuk melakukan defense di bagian samping. Sans tapi 2 kali terkena Imperial Oh my Justice. god, dan lagi-lagi dengan no. di-follow up dengan Shadow Kill berhasil mendapatkan 1 poin di arah mid lane. Ada satu buah matching man yang mantap, gak berhasil mendapatkan siapapun. Godiva save the day 2 kali. Imperial Justice berhasil mendapatkan 1 buah poin taman tapi cewek. Ada Fastor di sana mencoba digojek. Meteor Shower dikeluarkan begitu saja tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Cewek lagi-lagi berhasil kabur dari permainan tim Aura Fire. Masih selamat dan ada 1 Iron Hook pun yang masih gagal. Belum terkena ke arah 1 kali. Aku mau jadi ini aja, aku mau jadi penulis kolom komen. Apa itu? 3. Ngeri main buat Rian. 3 kali nggak kena. Oke, 3. Ayo kita hitungin ya guys ya. Kita hitungin guys ya. Ya di kolom komentar jangan lupa dihitungin ya. 3 Udah 3 ya. 3 nggak kena nih. Oke, mencoba digigit. Lagi-lagi 4 kali gak dapat dari seorang Riana, bahkan ada recall tas dari seorang Godiva. Sans kali ini di posisi yang gak cukup baik kalau menurut gua. Kenapa? Dia udah 2 kali terpick off di menit yang ke-6. Ini kedua kali Franco muncul di MP Season 7. Sebelumnya Godiva yang make, tapi kali ini di sisi belakang Godiva udah mulai tergigit. Imperial Justice sudah keluar. Ini tadinya seorang Sans bakal bebas banget untuk melakukan team fight. Iya, ini untuk Ranger juga ataupun Sas nggak boleh terlalu maju sendirian, nggak bisa terlalu overconfidence juga karena dari tadi Imperial Justice-nya 2 kali beruntun connect Pak, beruntun bisa mendapatkan walaupun itu di dalam outer turret ataupun turret yang dimiliki oleh Onyx Esports itu sendiri. Yes, benar banget, dan bahkan kali ini turtle-nya yang berikutnya bakal coba dicolek oleh tim Onyx Esports. Tim Onyx Esports ada Kabuki di depan sana. Lihat dengan kenangkan strike-nya akan berhasil mendapatkan 1-2 turtle dan Retribution Israel. Flame shot yang gagal mendapatkan 1 buah turtle, dibalikin begitu saja. Duel tengah belum dikeluarkan. Imperial Justice juga masih ditahan oleh seorang Godiva. Di belakang sana belum melihat posisi dari seorang Fan. Terlalu jauh tak tergapai oleh cintanya seorang Godiva. Iya, belum mau mengeluarkan 1 Imperial Justice karena tadi juga jarak dari Sun sangat-sangat jauh. Nggak bisa lu memaksakan. Desonata dikeluarkan. Blind shot aja tidak mengenai ke arah siapapun. Itu ngecek map juga sih dari bagian kanan biar nanti kalau misalkan emang ada lawan di bagian kanan atau dari teman-teman Aura Fire, itu pasti bakal connect dari Dead Sonatanya. Wah. Keyboy terkenal lele, masih bisa bertahan kali ini. Gak ada Purify, masih 50 detik. Bahkan kalau gue bilang Aura Fire masih bisa mempertahankan posisi mereka sampai menit yang ke-7. Dan kemungkinan besar dengan punyanya Hayabusa mereka bisa mendapatkan kemenangan untuk game kali ini. Iya, tapi kalau dibawa di drag ke arah late game, puyeng juga ini sih Pak. Benar-benar puyeng juga dari auranya. Bagaimana bro? Kalau misalkan untuk di late game malah high ground-nya di cewek sih kuncinya.
Tapi yang aku pertanyakan adalah Drian dari tadi belum melakukan lockdown sama sekali nih. Belum ada satu gerakan yang benar-benar mengincar ke arah satu momen dari Aura Fire, tapi bootsnya benar-benar buying time saja. Oke, bakal coba dijemput dan Sonata ke sana. Karya salah, Cherokee berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata udah bakal coba dipotong begitu saja. Sans langsung kabur ke arah bottom lane, kabur begitu saja. Ngibrit dan Kodiva benar-benar cuma cari satu orang dia. Dia cuma cari Sans doang. Benar-benar, tapi balik lagi Oh my sih. god, lihat di arah bottom lane. Sans tereja-meja, bahkan 3 versus 1. Imperial Justice Sans gak boleh pulang, maunya gak bisa pulang. Langsung ada teriakan mati, dan satu hooknya berhasil mendapatkan Kodiva di arah bottom lane. Mancing mania. Mantap! Finally ya, akhirnya 1/4. 1/4. Walaupun dari tadi Godiva strike 3 kali Pak, berhasil untuk mendapatkan ini tangkapan besar untuk Godiva loh. Benar sekali Pak, dengan berat sekitar 50 kg ya Pak ya. Buset, Ditambah Pak. dengan ini adalah ikan yang sangat bisa dibilang langka Pak. Langka, Karena Pak. ini adalah ikan utama bagi Benar. teman-teman tim Onyx Esports. Kalau misalkan dimakan terus-terusan kayak tadi, ini bakal bahaya banget. Proteinnya bagus ini Pak. Proteinnya bagus Pak, omega 3 Pak. Bahkan tadi kita lihat dari Mandiri, Lord Camp sudah muncul. Dan dari tim Onyx tidak ada yang berani mengarah ke pit Lord. Dan bahkan di sana tertarik begitu saja. Godiva langsung dipakan dan ternyata Vanstrong yang menjadi pilihan. Satu buah poin terhadap Vanstrong, ini kerugian untuk tim Aura Fire. Udah mulai tergigit. Ingat, snowballing mencoba diamankan oleh tim dari Onyx Esports. Apakah cewek tadi autoclick? Enggak, itu ngetes doang tadi apa Oh, ya? Atau keklik ya? Apa gimana ya? Ini sulit juga tadi nembakin ke lahan kosong begitu aja. Ada Kabuki Papulung ada Kabuki Papulung di arah rumput. Kali ini udah terlihat. Ini kalau kena Ya, kontrak keluar Pak. kalau kena kontrak. Oh my god, Kabuki tertangkap, digigit begitu saja. Dan langsung hilang, belum ada kena kontrak sama sekali. Happy birthday dikeluarkan dari tim Onyx Esports Papulung. Iya benar sekali, sementara Godiva mau dimandiin di bagian tengah, untungnya masih bisa kabur. Sementara Boots-nya lethal counter sedikit lagi bisa dikeluarkan kan. Enggak, ternyata Boots-nya pun pergi lagi. Boots-nya pergi dan bahkan kupanya yang dibuat untuk nge-TPin satu buat Surya dari mid lane. Lord, selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini di lane off dan di game yang kedua. Bakal diamankan oleh tim Onyx Esports. Lagi dan lagi, satu kali blunder dilakukan dari tim Aura Fire, bahkan dimanfaatkan oleh tim Onyx Esports. Tapi Onyx Esports benar-benar manfaatin satu buah Iron Hook yang dimainkan oleh Drian. Yang tadinya 1-4 menjadi 3-4 kali ini. Mulai panas Pak. Mulai panas sepertinya. Emang ngecek dulu kayaknya tadi hook-hook yang 4 pertama ya. Itu bukan ngecek, pemanasan. Pemanasan. 3/5. Ini Pak, tadi kalau ditarik itu Pak Kito kan ditarik ke dalam rumput Pak. Benar. Kalau dicari tersangkanya nggak ada yang tahu tuh Pak. Nggak ada yang tahu, Pak. Rame banget Pak di dalam. Karena gini, balik lagi, kalau misalkan emang Drian dapetin satu momen yang bagus, satu ikan yang bagus, ini bakal langsung diambil semuanya. Bakal dimakan sama Sans, bakal dimakan sama Kiboy dan juga cewek di belakang. Apalagi mengingat Boots yang selalu hadir di momen teamfight yang krusial. Buset, langsung ada dari sana. Langsung ada Kupa yang sudah berubah menjadi serigala berbulu domba. Meanwhile darah midlane bakal coba digigit begitu saja dari Godiva. Tertarik tapi ternyata gak berhasil. Lele dihindari para pemain dari tim Onyx Esports. Langsung ada Meteor Shower, Godiva gak bisa masuk begitu saja. Kabuki gak mau dengan knock-out strike yang melakukan blunder kali ini. Dan Kabuki tertangkap. Satu buah lethal counter. Slam dunk 3 point diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini Meteor yang sudah hilang. Udah mulai masuk ke arah base. Ini mencari Wave Dragon karena yang salah. Hai, berhasil di take down begitu saja. Godiva, Secret of Mouth, Shadow Kill, gak bisa menang. Dan bahkan ini bencana untuk Aura Fire. Hayabusanya menghilang, udah ada 3 player dari Aura yang tidak bisa lagi untuk mempertahankan base-nya. Tapi wave minion habis, ada satu di bagian bawah, di tengah, on the way, sesaat lagi sampai. Masih gagal Iron Hook-nya, udah mulai tas-tasnya, habis Aura terkena tapi nggak ada efek apa-apa, mulai digigit habis. Udah gak bisa, ini bencana untuk tim Aura Fire. Dan bahkan Onyx Esports berhasil mengamankan game kedua. What a epic comeback from Onyx Esports. Iya, Onyx Esports memanfaatkan apa yang mereka punya. Mereka punya Bite Kupa, mereka punya Iron Hook yang akan menjadi game changing. Dan inilah yang dimakan satu persatu oleh teman-teman tim Onyx Esports. Teman-teman dari Aura Fire yang tentunya selalu memanfaatkan combo teamfight-nya. Mereka punya 2 fighter yang mengerikan, Pakuito